bermulazamah dengan mereka di Timur Tengah. Apa maksud hadis ini, Ustaz? Ketika bahas tentang fadlul ilmi dan ulama dan ahli ilmi. Apa maksud hadis ini? Kenapa kok Rasulullah menggambarkan semua makhluk, ikan-ikan, dalam hadis yang lain semut, ya burung-burung, itu semuanya mendoakan para penuntut ilmu. Kenapa? Ya, kata beliau, orang itu kalau mendoakan orang lain itu karena ada keuntungan untuk dirinya. Jadi boten. Jenengan doakan anak jenengan biar pinter, soleh. Keuntungannya untuk siapa? Untuk kita, ya kan? Kita doakan orang lain rezekinya lancar, karena kita juga dapat keuntungan. Ya, seringkali seperti itu. Maka makhluk-makhluk Allah ini yang di langit dan di bumi, ketika mendoakan para penuntut ilmu, karena mereka juga dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Mereka paham betul bahwa orang-orang yang pulang dari majelis ilmu tidak akan pernah melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Sehingga itu menguntungkan mereka. Tidak akan membunuh, tidak akan merusak alam, tidak akan zalim kepada makhluk-makhluk Allah. Sehingga mereka dengan sukarela mendoakan para penuntut ilmu. Jadi sedetail itu para ulama membahasnya. Ini menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Allah pilih kita semuanya, Allah tuntun kita, Allah pandu kita untuk bisa datang ke majelis ilmu. Ini sebuah nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Kayak bersyukur kita, Allah mudahkan kita semua untuk mengadakan majelis ilmu seperti ini tanpa halangan, ya. Karena ini tidak semua orang diberikan Allah kemudahan. Kalau majelis online gimana? Betul, tidak apa-apa. Majelis online itu juga majelis ilmu. Hanya saja majelis online itu lebih sulit diikuti daripada majelis offline. Ya atau enggak? Iya, karena tidak ada kuota. 1, ya 2 putus-putus, 3 sibuk sama kerjaan rumah. Baru 5 menit dipanggil anaknya, ya, baru sebentar ganggu, ya kan? Sampai akhirnya tidak konsen, ya kan? Maka bersyukur betul kita bisa Allah berikan kemudahan untuk mengadakan majelis offline seperti itu. Jangan kira yang nyimak saja, ustadznya ya bingung online itu. Loh, kalau yang kayak saya milenial ini gampang Pak, ya. Semudeng aplikasi apa mudeng. Lah kalau yang ustadz rodok sepuh bingung Pak. Piye ki carane setar piye? Nek link iki bener itu. Itu keadaan di lapangan seperti itu. Dan bukan hanya soal itu, Ustaz itu ngomong di depan HP itu kayak orang edan. Ngomong dewe soal. Tidak ada interaksi, Pak. Betul, itu menyiksa betul, ya. Menyiksa betul. Biasanya ada interaksi, ada TikTok antara jamaah dan Ustaz, ada pertanyaan. Tidak bisa. Mau pertanyaan melihat di layar ternyata sing nyimak karo sendengan karo turu ning kasur. Mau negur juga bisa, nggak bisa gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi ini hal yang perlu kita syukuri. Dan ini perlu dirutinkan, ya. Anda harus punya jadwal rutin datang ke kajian, ya. Dalam 1 pekan itu berapa kali? 1 kali lah minimal. Dan itu sudah kurang banget Pak. Sudah lowbat itu baterainya. 1 kali sepekan. Wallah saya katakan demikian karena para ulama kita dulu, ya, datang ke majelis ilmu itu sehari berkali-kali. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang harus bekerja, tapi sempatkanlah datang. Walaupun di majelis ilmu itu ilmunya nggak diterima, tapi kan ada berkah majelis ilmunya. Ya. Saya kalau datang majelis ilmu itu, yang majelis yang di sana itu ngantuk itu Ustaz. Nah usahanya pelan-pelan sekali kalau ngisi. Nggak apa-apa, datang aja. Karena di majelis ilmu itu ada berkah. Setidaknya ada doa malaikat tadi. Ya. Jadi ilmu itu satu keberkahan, majelis ilmu itu keberkahan yang lain. Jadi saya selalu katakan, tidak apa-apa, mampir-mampirlah ke majelis ilmu, karena ada keberkahan lain. Malaikat ada di sekitar kita. Kalau Anda tidak bisa memahami ilmu dari ustadznya, tetap duduklah di situ. Ngantuk-ngantuk gak apa-apa. Selonjor-selonjor, sendenan, langsung bingung sih. Gak apa-apa, tidak apa-apa Pak. Jadi sendenan tidak apa-apa. Boleh, karena apa? Ada doa malaikat. Loh, bahkan terbukti Pak. Ini secara fakta, ya, fakta dan datanya valid, ya, hadisnya sahih.
Malaikat itu pernah datang ke majelis ilmu, Pak. Pernah datang ke majelis ilmu menyamar sebagai seorang laki-laki, kan? Itu tandanya apa? Bahwa tempatnya majelis ilmu itu tempat favoritnya malaikat. Ya. Iya kan, hadis kedua dalam hadis Arba'in Nawawiyah panjang itu kan. Ya. Zata bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sa'ar. Ketika kami duduk-duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki menggunakan pakaian putih, seseorang menggunakan pakaian putih bersih, rambutnya hitam mengkilau, datang duduk di antara kami dan kami tidak tahu ini dari mana orang ini berasal. Kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya, atau Umar bin Khattab. Ya, pakaiannya bersih sekali, ya. Rambutnya hitam mengkilau, duduk di depan Rasulullah. Pas sesi tanya jawab, tanya-tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad, terangkan kepada diriku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa tanda-tanda kiamat, kapan hari kiamat. Setelah tanya dijawab sama Rasulullah satu persatu. Nah, para sahabat ketika itu diberondong pertanyaan kan Rasulullah. Para sahabat hanya terpaku mendengarkan diskusi dua orang ini, antara Rasulullah dan orang ini. Selesai setelah itu orang ini pamit pulang, baru Rasulullah manggil para sahabat. Kalian tahu tidak siapa itu tadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian perkara agama. Tapi dikemas dalam bentuk pertanyaan kepadamu. Ya, jadi kadang-kala malaikat itu tidak hanya mengepakkan sayapnya di majelis ilmu, tidak hanya mendoakan, kadang-kala hadir Bapak Ibu di majelis ilmu. Coba cek kanan kirinya gitu, menungso gitu, ya. Ciri-cirinya pakaiannya putih, ya kan? Rambutnya hitam mengkilau. Kalau ada yang begitu, coba tanya Bu. Nun sewu dengan Jibril kan ya. Sanes kula Israil. Nah itu hati-hati. Berarti sejelok meneh ya. Gitu. Ya. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah. Itu yang ketiga, ya, menuntut ilmu. Apalagi di bulan Rajab seperti ini. Ini kan bulan haram ya. Bulan haram itu bulan di mana amalan ibadah semuanya digandakan pahalanya oleh Allah. Dan amalan ibadah yang paling banyak pahalanya kan amalan wajib. Salah satu amalan wajib apa? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi amalan wajib yang besar pahalanya itu datang majelis ilmu. Makanya kalau saya pribadi itu di bulan haram itu memaksimalkan untuk bisa datang ke majelis ilmu dan mengajarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena saya tidak punya banyak amalan, Pak. Ya, amalannya harus menyampaikan ilmu, kadang-kadang datang ke majelis ilmu. Karena ini amalan wajib. Amalan wajib itu amalan yang tidak bisa pahalanya ditandingi dengan amalan-amalan sunnah. Besar sekali. Ya. Makanya saya tadi dari awal katakan, mumpung masih di pertengahan bulan Rajab ini, kita coba manage, kita lihat jadwal kajian selama sebulan ini aja. Diusahakan bisa didatangi. Bukan hanya Anda ibu-ibu, ajak suaminya. Bukan hanya Anda bapak-bapak, ajak istri dan anaknya. Ya. Anak-anak itu diajak ke majelis ilmu tidak apa-apa. Ya. Dan itu yang saya alami sejak kecil. Ya. Karena ternyata fungsinya itu besar, mengajak anak ke majelis ilmu. Ya. Saya itu sejak kecil diajak abi saya, diajak ayah saya itu pengajian di Penumping sejak kecil. Dan saya tidak tahu kalau itu namanya pengajian. Yang penting dipangku tok, dengerin, suruh diem, dengerin. Kadang-kadang ya bosen, namanya anak-anak. Ya. Tapi alhamdulillah setiap datang ke majelis ilmu itu, ya, ingat saya dulu di Penumping gitu. Ada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ada Ustaz Abdullah Manaf, ada Ustaz Solihan dan lain-lain itu. Ya. Ada satu hiburan yang menghibur saya. Ada dua hiburan yang paling saya senangi kalau diajak ke majelis ilmu. Satu, ya, adalah selesai majelis ilmu selalu ayah saya mendekatkan kepada ustadznya untuk dimintakan doa. Selalu itu ustadz itu ngunyah-ngunyah, Ustadz Abu, Ustadz Manaf itu selalu sampai sekarang. Kalau ketemu saya selalu gini-gini kan, soleh gitu aja.
Setelah itu yang kedua apa? Yang kedua, kalau pas sholat, karena biasanya kajian itu pada maghrib sampai isya. Maghrib sama isya itu hiburan favorit saya. Bukan sholat, dong cah cilik kok. Tapi ketika melihat jamaah kan banyak itu jamaahnya kan. Kalau jamaah lagi sujud itu Pak, saya nggak sujud. Saya melihat orang sujud itu seneng. Kan rapi gitu. Rapi tenan itu. Iya kan? Ngadeg kayak gitu ya. Itu hiburan. Tapi terus akhirnya ternyata saya sadari sendiri, oh ini kecintaan ilmu yang ditanamkan sejak kecil. Ya kita dia aja dikenalkan dengan ahlul ilmi, dikenalkan dengan majelis ilmu, dikenalkan dengan masjid. Begitu. Ya agar salah satunya mendapatkan doa-doa para malaikat ini. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, menunjuki kebaikan kepada manusia. Ini amalan yang keempat. Menunjuki kebaikan kepada manusia. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili dalam hadis riwayat Tirmidzi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ini yang hadis tadi, sampai semut-semut di dalam sarangnya, sampai ikan-ikan di dalam lautan, semuanya mendoakan untuk orang-orang yang menunjuki kebaikan kepada manusia. Wah, ini beruntungnya Bapak Ibu. Hadis ini tuh teksnya dari Rasulullah sangat umum. Ini rahmat buat kita. Teksnya itu hanya kepada siapa? Mereka itu semua mendoakan kepada muallimin nasal khair. Orang-orang yang menunjuki manusia dalam kebaikan. Wah, ini kan banyak sekali ya. Dan yang paling mudah itu share pamflet kajian itu. Nge-share pamflet kajian itu kan menunjuki orang pada kebaikan ya. Ada misalnya ada program amal jariah, share saja ke yang lain. Loh, satu meme pengajian itu ya, meme pengajian Ustadz Aziz ya, dakwah sekuat kajian kepribadian Rasulullah SAW. Share, kita share di WhatsApp story. Kita punya berapa kontak? 100 kontak. Masa dari 100 tidak ada yang datang satupun. Lah kalau datang ada pahala lain. Pahala nunjuki kebaikan itu didoakan para malaikat dan semua makhluk. Kalau sampai orang ini tadi datang untuk ke pengajian, dapat pahala lain. Apa pahalanya? Semua pahalanya dia datang ke pengajian untuk kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, maka baginya pahala amalan orang yang ditunjuki tanpa mengurangi pahala yang sedikit pun. Dengan media sosial punya follower berapa? 1.000 Ustaz. Loh, 1.000 Anda share, terus mau 1.000 enggak ada 5 orang yang ikut. Ada lah pasti. Atau enggak usah pengajian lah. Ya, misalnya buat status Sobahul khair, ayo kita beristighfar pagi hari ini. Masa enggak ada satupun yang istighfar? Ada pasti. Loh, ini kan menunjuki kepada kebaikan. Jadi menunjuki kepada kebaikan ini, Masya Allah, lingkupnya sangat luas. Tidak hanya harus jadi ustadz dulu, enggak. Semuanya bisa melakukannya. Dan setiap kita ini kan adalah dai, penyeru kepada agama Allah. Ya, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Apakah ada kata Allah ya, dalam surah Fussilat itu nanti. Buka surah Fussilat ayat ke-31 kalau tidak salah. Wa man ahsanu qawlan, wa man ahsanu qawlan, apakah ada perkataan yang lebih baik, profesi yang lebih baik. Ini Allah menyebutkan satu pekerjaan. Apakah ada profesi yang lebih baik dibandingkan mimman da'a ilallah, dibandingkan profesinya orang-orang yang selalu menyeru kepada agama Allah, wa amila sholihah, lalu dia mengiringinya dengan amalan sholih dan menepuk dadanya sambil mengatakan innani minal muslimin, aku adalah orang yang menyerahkan diri
rindu kepada Allah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima, orang-orang yang bangun di waktu sahur, baik untuk sahur maupun dia bangun saja di waktu sahur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan, Allah merahmati ya kalau Allah. Sholawatnya Allah kepada hambanya itu artinya merahmati. Tapi kalau malaikat kepada hamba-hamba Allah itu maknanya mendoakan rahmat dan ampunan. Ya, sesungguhnya para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di waktu sahur. Ya, nah ini penting ya, untuk kita termotivasi untuk berpuasa sunnah. Yang kedua, untuk bangun beberapa menit atau beberapa waktu sebelum subuh. Ya, nah salah satu sifatnya para penghuni jannah yang sudah dibocorkan Allah di dunia ini apa? Mereka yang di waktu sahurnya beristighfar kepada Allah. Bil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Ketika itu para malaikat mendoakan. Tidak hanya malaikat, Allah pun turun ke langit bumi, langit dunia untuk apa? Untuk mendoakan mereka, untuk merahmati mereka, ya, untuk mengampuni jika mereka memiliki kesalahan. Jadi ini waktu sahur, Ibu yang dimuliakan Allah. Alarmnya ya jangan mepet-mepet subuh. Subuh sekarang 4.25 ya, alarmnya jangan 4.20 ya. Alarmnya ya jam 4 minimal ya, jam 4 atau jam, kalau takut nanti biasanya itu gitu. Kalau biasanya gini Pak, kalau azannya 4:30, kita pasang alarm 2:30, itu dalam hati kita ini secara nurani ya, itu selalu berkata Allah Jesuwe. Makanya jangan terlalu lama, kalau memang belum terlatih ya, jangan terlalu dekat. Jadi tengah-tengah ya, kalau 4:30, 4.25 ya sekarang, ya jam 4 ya, bangun ambil air wudu, witir dulu 3 rakaat, lalu usahakan kita beristighfar. Boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring ya, seperti itu. Astagfirullah, datangi jam 6 ya. Itu juga bahaya ya. Nah itu 5, 6 bersolawat kepada Nabi. Nah ini juga mudah, Masya Allah. Bersolawat kepada Nabi ini bisa dilakukan di mana saja. Dilakukan ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah, bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Amir bin Rabi'ah, "Ma min 'abdin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikah." Tidaklah seorang hamba bersolawat ke atasku kecuali para malaikat akan bersolawat kepadanya. Madama yusalli alayhi, selama dia masih bersolawat, para malaikat bersolawat. Para malaikat mendoakan rahmat. Falyakulil abdu min dzalika aw liyuhsin. Hendaknya seorang hamba membiasakan bersolawat atau memperbanyak solawat. Solawat kan mudah ya. Solawat Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, dan solawat yang paling dicintai Allah solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat ya. Sholawat termasuk dari zikir juga. Yang ketujuh adalah menengok orang sakit. Menengok orang sakit. Nah ini juga jadikan amalan. Kata Rasulullah dan kata disimpulkan oleh para ulama, ada 2 amalan yang menjadikan kita lebih bersyukur. Kalau kita ini sering mengeluh dengan kondisi kita, ada 2 amalan yang membuat kita lebih bersyukur. 1, jenguk orang sakit. Maka jenguk orang sakit ini dijadwalkan, kecuali hari-hari ini ya. Hari-hari ini malah jenengan yang sakit nanti ya. Kalau nanti semoga segera membaik keadaan kita,
jenguk orang sakit itu jadikan amalan rutin. Saya dan keluarga itu punya jadwal 2 pekan sekali harus jenguk satu orang sakit agar menambah kesyukuran. Kalau tidak ada orang sakit, cari orang sakit. Tidak dikenal pun kita datang. Kenapa? Karena itu tadi efeknya luar biasa pada diri kita. Syukur dengar jenguk orang sakit, sakitnya belum diketahui, sudah berhari-hari, bayarnya sekian. Itu menjadikan kita bersyukur. Ya. Karena satu hari itu ada jamaah hanya minta doa. Qadarullah di 2 minggu itu kami belum menemu orang sakit, hanya minta doa. Ternyata beliau ini setelah kita tahu ngirim pesan itu ke semua ustadz, minta doa anaknya kena paru-paru basah kalau tidak salah. Ya, sakit masih usia belum ada 1 tahun sudah sakit kayak gitu. Terus akhirnya karena kami belum datang ke orang sakit, kami diam-diam datang ke tempat dia. Datang pas sampai ke situ bingung ya, kaget. Ustaz datang bingung, ngurus apa-apa itu. Enggak, sebentar aja, tapi sebentar aja. Hanya tanya, doakan, setelah itu pulang. Ya, itu luar biasa. Satu, untuk tanda kesyukuran untuk diri kita, bertambah syukur. Yang kedua, itu membahagiakan saudara kita. Ya, tapi sekali lagi, sunnahnya nengok orang sakit itu tidak boleh lama-lama. Ya, 1 jam nengok orang sakit itu malah nambah loro. Ya. Nengok sebentar saja, datang, ya, usap, baca jedanya, doakan. Setelah itu sudah pulang. Kalau Anda bawa bingkisan, kasih bingkisan. Kalau Anda bisa bantu, kasih bantu. Begitu, ya. Nah itu. Lah, apa hadisnya? Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudara muslimnya yang sedang sakit ghudwatan di pagi hari. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali 70.000 malaikat mendoakannya hatta yumsi, sampai sore hari. Doakan orang. Fa in adahu asiyatan, dan tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbi, kecuali para malaikat jumlahnya 70.000 akan mendoakannya sampai pagi harinya. Fakana lahu kharifun fil jannah, dan dia nanti Allah sediakan tempat di surga. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Ya. Dari hadis ini kita tahu bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan malaikat. Yang kedua, mereka ternyata di sini hadis ini menjelaskan sunnahnya nengok orang sakit itu pagi sama sore. Ya, pagi sama sore. Ya. Soalnya jadwal piketnya malaikat ini pagi sore. Ya. Siang-siang dengan nanti dah doakan. Ya, tapi tetap dapat pahala.